Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Arya Suraya dengan NIM 24052363135 dari Fakultas Teknik dengan prodi Teknik Sipil. Kali ini saya akan mereview buku Pengamalan Ideologi Pancasila di Perusahaan Gobel. Nah, buku ini ditulis oleh Yudi Latif dan diterbitkan oleh PT Kompas Media Nusantara. Buku ini sebenarnya menjelaskan tentang pengamalan Pancasila dalam perusahaan. Langsung saja masuk ke bagian pertama bukunya, Praksis dalam Sejarah Gobel. Dalam bagian pertama ini, buku ini menjelaskan tentang latar belakang Pancasila. Gimana sih latar belakang Pancasila tuh? Pancasila lahir dari hasil pergulatan pemikiran para pemimpin bangsa yang tergabung dalam BPUPKI dan PPKI. Bung Karno adalah perumus pertama Pancasila sebagai versi pertama seperti disampaikan pada 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPK. Nah, hal inilah yang kemudian disebut sebagai kelahiran Pancasila, dan 1 Juni diperingati sebagai hari kelahiran Pancasila. Itu bagian pertama, teman-teman. Kita masuk bagian kedua. Nah, penerapan Pancasila dalam amal perbuatan dalam perusahaan ya. Bagian kedua ini menjelaskan tentang seorang tokoh bernama Tayyip Muhammad Gobel. Siapa sih Tayyip Muhammad Gobel itu? Nah, nanti dulu itu. Jiwa nasionalisme Tayyip Muhammad Gobel sudah tumbuh sejak belia. Saat masih di Pinombo. Pinombo itu tanah kelahirannya. Ayah tirinya Pak Guru Nawai pernah memperlihatkan sebuah foto kunjungan HOS Dr. Aminoto ke Palu. Tarekat Islam dulu memiliki pengaruh yang kuat di Sulawesi, termasuk Gorontalo dan Sulawesi Tengah. Karena itu, kisah tentang Jokro sebagai pemimpin besar pergerakan kemerdekaan menjadi cerita yang beredar dari mulut ke mulut. Nah, beliau ini sering keliling di wilayah Hindia Belanda untuk membangkitkan semangat masyarakat dalam berjuang dan membangun cabang-cabang syarikat Islam di seluruh penjajahan. Itu sebagian cerita dari Tayyip Muhammad Gobel. Nah, langsung saja ini ke bagian ketiga, 7 prinsip perusahaan. Tujuh prinsip perusahaan menurut Pancasila. Pertama, utamakan berbakti pada negara melalui industri. Kedua, utamakan berlaku jujur dan adil. Tiga, utamakan kerjasama dengan keselarasan. Empat, utamakan berjuang untuk perbaikan. Kelima, utamakan ramah, tamah, dan kesatria. 6, utamakan menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman. 7, utamakan bersyukur dan berterima kasih. Nah, 7 poin di atas itu diambil dari Pancasila ya, teman-teman. Lanjut ke bagian 4, butir-butir Pancasila dalam perusahaan. Nah, kembali lagi menceritakan sang Tayyip Muhammad. Salah satu kunci penting praktik Pancasila oleh
Tayyip adalah prinsip kekeluargaan dan gotong royong. Soekarno pernah menekankan jika 5 sila dari Pancasila diperas, isinya adalah gotong royong. Jadi semua 5 dari Pancasila itu isinya adalah gotong royong. Hal itu dipraktikkan Tayyip dalam perusahaan yang ia bangun. Ia selalu menempatkan dirinya sebagai bapak bagi semua karyawannya dan menempatkan mereka beserta keluarganya sebagai keluarga besar dirinya. Kita lanjut. Kita lanjut. Upacara bendera di perusahaan. Nah, ini bagian ke-6-nya, upacara bendera di perusahaan. Upacara bendera bagi pelajar SD, SMP, SMA negeri tentu itu sudah menjadi upacara rutin setiap hari Senin. Nah, untuk sekolah swasta hanya sebagian yang melaksanakan itu. Tapi di kantor-kantor di perusahaan tentu sudah jarang sekarang kita menemukan upacara di kantor atau perusahaan. Nah, tapi tunggu dulu, silahkan datang ke kantor-kantor dan pabrik-pabrik milik Panasonic Gobel. Tiap bulan tanggal 17 di situ selalu ada upacara bendera, bukan hanya 17 Agustus. Pilihan tanggal 17 disesuaikan dengan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Nah, ternyata masih ada perusahaan yang masih melakukan upacara bendera. Nah, contohnya tadi Panasonic Gobel. Lalu kita lanjut ke bagian 7, komposisi karyawan. Bagian 8, Chicago, cicilan karyawan Gobel. Bagian 9, dairy care dan kesehatan. Bagian 10, pendidikan dan kualitas sumber daya manusia. Nah, kita masuk bagian terakhir, bagian penutup. Bagian penutup. Nah, itulah sedikit review tentang buku pengalaman ideologi di perusahaan Gobel ya. Nah, sedikit cerita lagi tentang tokoh Tayyip Muhammad Gobel. Beliau adalah orang yang sangat konsisten dalam mempraktikkan sila-sila Pancasila di perusahaannya. Ia sangat peduli dengan apa yang ia sebut sebagai manajemen Pancasialis. Bagi Tayyip, praktik berusaha merupakan bagian dari praktik pembangunan nasional, dan pembangunan nasional merupakan wujud dari pengamalan Pancasila. Nah, kesimpulannya, dalam mengelola perusahaan itu masih penting Pancasila itu ya teman-teman di dalam perusahaan. Nah, cukup sekian review buku